Baik, sekarang kita lanjutkan ke segmen dan pengukurannya, ruas garis beserta pengukurannya. Yang pertama kita mau menggunakan beberapa postulat atau postulat itu aksioma sama saja ya. Jadi aksioma itu pernyataan yang memang sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Itu sudah pasti kebenarannya. Jadi di sini in geometry rules that are accepted without proof disebutnya sebagai postulat atau aksioma. Jadi aturan-aturan yang memang tidak perlu dibuktikan lagi. Beda dengan teorema, kalau teorema itu harus dibuktikan lagi. Nah, dalam garis itu ada beberapa postulat. Di sini dibilang ada 2 postulat yang akan kita pelajari tentang segmen garis. Yang pertama tentang postulat penggaris, ruler postulat. Postulat penggaris ini mengatakan bahwa titik yang ada pada garis bisa dipasangkan dengan satu-satu. Jadi dipasangkan satu-satu dengan sebuah real number. Real number itu bilangan real gitu. Nah, bilangan real ini akan berkorespondensi dengan titik yang kita sebut sebagai koordinat titik. Jadi kalau dulu kita pernah dengar garis bilangan, sebetulnya garis bilangan itu masuk ke dalam postulat ini, postulat 1 atau ruler postulat. Jadi setiap garis, jadi garis dalam satu bilangan itu kan ada, bisa dipecah jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu disebutnya can be match one to one gitu. Jadi bisa korespondensi satu-satukan dengan bilangan real. Nah, kemudian postulat ini juga bilang bahwa the distance between, jadi jarak antara titik A dan titik B itu ditulis sebagai AB, itu merupakan absolute value. Absolute value itu nilai mutlak dari selisih, difference between itu selisih antara koordinat A dan koordinat B. Jadi kalau koordinat A ada di X1, koordinat B ada di X2, maka nanti jarak AB ini adalah selisihnya, tapi dalam nilai mutlak. Selisih X2 dikurangi X1 dalam nilai mutlak. Nah, AB ini disebut juga sebagai panjang ruas garis AB. Jadi tadi distance ini disebutnya sebagai panjang. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Kita mau menemukan di sini finding the distance between 2 point. Jadi kita mau menemukan berapa sih jarak antara dua titik gitu ya. Ini ada titik AB. Caranya kalau pakai penggaris ya, misal di sini titik A ada di 3, titik B ada di 5,5. Jaraknya tinggal kita selisihkan saja antara B dan A. Nilai mutlaknya berapa, itulah jaraknya. Gitu. Dibilang it doesn't matter how you place the rule. Jadi bukan masalah kamu mau menempatkan penggaris di mana, tapi yang penting nanti yang dilihat itu titik awal sama titik akhirnya seperti apa gitu. Kemudian kita lihat lagi halaman selanjutnya. Di sini ketika ada 3 titik dalam satu garis, kita bisa katakan bahwa salah satu titik itu ada di antara keduanya gitu. Tadi kan kita sudah bahas itu ya. Namanya disebut, kalau dia dalam satu garis disebut sebagai titik yang kolinier. Kalau dia tidak satu garis berarti disebut titik yang tidak kolinier. Jadi kayak misal ini DEF, E-nya tidak ada dalam garis DF, berarti ini titik-titiknya tidak kolinier. Nah, kemudian ada postulat yang kedua tentang garis ini. Postulat yang kedua ini postulat atau aksioma mengenai penjumlahan ruas garis. Jadi, jika B itu ada di antara A dan C, maka panjang AB ditambah dengan panjang BC itu akan sama saja dengan panjang AC. Lalu kebalikannya,
Jika AB ditambah BC sama dengan AC, maka B ini akan berada di antara A dan C. Ini postulat yang kedua tentang garis. Nah, example-nya, contohnya di sini finding distance on a map. Jadi kita disuruh nyari jarak pada sebuah map, pada sebuah peta. Di situ ada peta Athens, Albany, sama Macon. Jadi ini peta-peta di Eropa, Athena, kemudian Albania, dan lain sebagainya. Kemudian, the distance between Macon dan Albany, jadi Athens sama Macon itu ada di 80 mil, Macon sama Albany itu ada di 90 mil. Kemudian di sini dibilangnya use the map to find the distance between the three cities that lie on a line. Jadi kita disuruh nyari jarak dari ketiga kota tersebut. Berarti dari A dan B itu dari Athens ke Albany itu sampai di penjumlahan Athens, Macon, Albany gitu. Itu di 170 miles. Nah, postulat yang penjumlahan segmen ini bisa digeneralisasi untuk 3 atau lebih segmen. Jadi artinya kalau misal di dalam sebuah ruas garis ada tidak hanya 2 segmen seperti halnya tadi, ada 3, itu masih berlaku postulat yang sama. Seperti halnya di sini ada gambar garis PS di antaranya ada Q, ada R, dia berarti terdiri dari 3 segmen garis PQ, QR, sama RS. PQ, QR, sama RS ini karena dia di antara PS, berarti kalau dijumlahkan ya sama dengan PS itu sendiri. Oke, itu tentang segmen garis. Sekarang kita ke formula distance atau rumus jarak. Distance formula itu merupakan rumus untuk menghitung jarak antara dua titik dalam koordinat bidang. Misal, kita punya koordinat, biasanya disebutnya sebagai koordinat kartesius ya. Selain koordinat kartesius juga ada sebenarnya koordinat yang lain, tapi di sini dibilang koordinat plane. Koordinat bidang itu biasanya berbentuk koordinat kartesius. Nah, kalau kita punya titik katakanlah A, itu ada di X1, Y1, B ada di X2, Y2, maka nanti jarak antara A dan B ini kita lihat di gambar di sini merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku AB ini adalah sisi miring. Sehingga sisi miring itu akan sama dengan akar dari sisi siku kuadrat ditambah dengan sisi siku kuadrat yang satunya. Sisi siku kuadrat yang mendatar ini merupakan selisih antara X2 dengan X1. Sisi siku yang tegak, ini selisih antara Y2 dengan Y1. Sehingga distance formula atau rumus jaraknya itu akan sama dengan merupakan seperti ini bentuknya. AB itu akan sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke. Kita lihat contoh di sini penggunaan distance formula. Jadi ini ada gambar beberapa titik dengan beberapa koordinat. Kalau misal kita lihat titik AB itu ada di A-nya dia ada di negatif 1,1, B-nya ada di negatif 4,3. Berarti nanti jarak AB X1, X2 gitu kan ya, dikuadratkan negatif 1 dikurangi negatif 4 atau kebalikannya, karena ini kuadrat dia bolak-balik juga nggak terlalu masalah. Bukan nggak terlalu masalah, memang sama saja ketika dikuadratkan sama dengan nilai mutlaknya. Jadi negatif 1 dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikurangi 1 kuadrat, hasilnya akar 13.
AC pun demikian, ini X1-nya, berarti C X2-nya, Y di AX Y1-nya, Y di C itu Y2-nya, begitupun dengan AD gitu. Jadi ini jarak AB, AC, dan AD. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa AB akar 13, AD juga akar 13, mereka punya same length atau panjang yang sama, tetapi berbeda dengan AC karena AC di sini akar 17 different length. Nah, ada istilah lagi, kalau misalkan ruas garis itu, segmen itu memiliki panjang yang sama, same length, disebut sebagai kongruen segmen atau ruas garis yang kongruen. Gitu. Kayak tadi misalkan AB dengan AD itu sama, panjangnya itu akar 13, maka AB dan AD itu ruas garis yang kongruen. Simbolnya seperti ini. Dia panjangnya sama, equal, simbolnya sama dengan, tapi ketika dibilang ruas garis, maka itu kongruen. AB kongruen dengan AD. Nah, kemudian ini. Jadi distance formula tadi seperti yang sudah dijelaskan, itu asal muasalnya kenapa ada rumus jarak yang memang dari teorema Pythagoras. Tadi kan ada sisi siku kuadrat yang mendatar, sisi siku kuadrat yang tegak. Begitu. Ini asal muasal distance formula dari teorema Pythagoras. Oke, part 3 dari pertemuan pertama selesai. Nanti kita lanjutkan di part yang selanjutnya.